Jadi klasifikasi biaya ada lagi yang berdasarkan fungsi. Klasifikasi yang berdasarkan fungsi ini akan kita bahas jauh lebih banyak, jauh lebih mendalam, karena tujuannya klasifikasi yang berdasarkan fungsi untuk menyusun laporan keuangan. Di akhir pertemuan hari ini kita akan ketemu angka, kita mulai, kalau minggu lalu baru teori, hari ini sudah mulai ada angka, kita akan melakukan sebuah perhitungan, di mana kita akan membuat laporan keuangan. Salah satu laporan keuangan yaitu laporan laba rugi pada akhirnya ya. Nanti karena kita di sini adalah perusahaan manufaktur, kemudian kita bicara akuntansi biaya, nanti di sana ada laporan-laporan biaya lain yang harus kita buat. Ada statement of cost of good manufacture, ada statement of cost of goods sold. Berdasarkan fungsi, biaya itu kita bisa dibagi jadi dua bagian besar. Nah, biasanya saya selalu memberikan kata kunci untuk teman-teman. Ada dua istilah, biaya produksi, bahasa Inggrisnya product cost, yang biaya periode kan bahasa Inggrisnya period cost. Paling gampang itu, kalian bayangkan kata kunci ini. Kita kan perusahaannya janjian manufaktur. Perusahaan manufaktur itu di mana perusahaan yang mengolah bahan baku mentah, diproses jadi setengah jadi. Kalau minggu lalu kita bicara perusahaan manufaktur yang memproduksi mie instan, berarti mulai dari bahan baku mentah, tepung terigu, telur, dan lain sebagainya, jadi setengah jadi adonan mie-nya, baru kemudian jadi produk jadi mie instan dalam kemasan-kemasan yang sudah siap dijual itu. Nah, paling gampang, karena kita di sini sebagai perusahaan manufaktur, kalau kita bicara tentang biaya produksi, bayangkan kata kuncinya adalah pabrik itu sendiri. Kalian bayangkan sebuah bangunan pabrik di mana tempat untuk mengolah barang mentah jadi barang jadi itu tadi. Jadi untuk memproduksi. Nah, kira-kira biaya produksi itu yang pasti terjadi di pabrik dibagi jadi tiga. Yang berhubungan dengan bahan baku langsung, tadi kita bicara tentang mie instan, bahan baku langsungnya teman-teman minggu lalu sudah bantu saya sebutkan, ada tepung terigu, ada telur, ada bumbu, seperti itu ya, itu direct material, bahasa Inggrisnya, DM. Kemudian tenaga kerja langsung, yang langsung karyawan yang punya job desk yang ada hubungannya dengan pembuatan menyentuh produk itu langsung. Misalnya bagian yang nguleni adonan, yang setting mesin untuk operating satu demi satunya biar masuk dalam packingnya, dalam kemasannya, misalnya seperti itu. Nah, selain itu, kalau ada bahan baku yang tidak langsung, minggu lalu ingat nggak saya cerita, indirect material. Bahan baku tidak langsung itu kalau kalian produksi mie instan, misalnya dalam sebuah adonan besar itu butuh menambahkan garam secukupnya, atau bahasanya sejumput garam, segenggam garam, yang sulit dihitung gramaturnya per kemasan, per packingnya, itu namanya bahan baku tidak langsung. Nah, bahan baku tidak langsung itu masukkan di istilah factory overhead atau manufacturing overhead. Begitu pula dengan tenaga kerja. Kalau ada job desk yang teman-teman sebutkan minggu lalu, misalnya supervisor pabrik, satpam pabrik, petugas kebersihannya pabrik, itu kan mereka bekerja, tapi kita sulit untuk menelusuri jam kontribusinya langsung terhadap per kemasan ini berapa, kemasan rasa ayam bawang berapa, kemasan rasa mie goreng spesial berapa. Kalau kita rasa sulit untuk menelusurinya ke dalam pieces demi piecesnya mie instan itu tadi, itu namanya tenaga kerja yang tidak langsung, masukkan di sini ya, factory overhead atau manufacturing overhead. Jadi kalian bayangkan, semua biaya yang terjadi di pabrik, kalau itu adalah bahan baku langsung DM, kalau itu tenaga kerja langsung DL, selain bahan baku langsung, selain tenaga kerja langsung, larikan semua itu ke satu kolam biaya yang disebut dengan factory overhead. Nah, DM, DL, factory overhead, FOH atau manufacturing MOH, itu terjadinya kata kuncinya di pabrik, teman-teman. Bayangkan sebuah pabrik itu ya tempatnya proses produksi, tempatnya proses mengolah bahan mentah jadi bahan jadi. Itu adalah product cost. Nah, di sisi sebaliknya, klasifikasi yang satunya, berdasarkan fungsi, biaya bisa dibagi menjadi biaya periode atau period cost. Bayangkan ya, kalau tadi product cost itu kan masih mentah, diolah jadi barang jadi, tempat mengolahnya namanya pabrik. Kalau period cost, bayangkan produk mie instan kalian sudah jadi, sudah ada di packaging yang siap untuk dijual. Nah, period cost ini bayangkan
dibagi jadi dua ya, dua bagian besar. Bahasa Inggrisnya administrative expense, biaya administrasi, sama selling expense, biaya penjualan. Jadi kata kuncinya kantor atau toko. Jadi sekali lagi ya, kalau produksi itu pabrikannya, kalau period itu kantornya, tokonya. Bayangkan produknya sudah jadi, kalian siap dijual, dipasang di istilahnya di display di store-store, di toko-toko. Nah, itu baru muncul gaji staf penjualan lah, iklan, gedung kantor pemasaran. Pokoknya berhubungan dengan fungsi selling, marketing, pemasaran, penjualan, itu namanya selling expense. Tapi kalau yang berhubungan dengan umum-umum, misalnya accounting staff, terus kemudian kita cerita di sini ada divisi HRD, pokoknya yang umum-umum gitu, itu masukkan administrative expense. Kurang lebih seperti itu. Semakin, nanti ini kan chapter 1, kita pindah, semakin ke chapter 2 nanti akan semakin jelas ya, bedanya produk sama period.